Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam pemuritan di minggu ketiga bulan Desember ini. Dan kita akan terus belajar dan mendapatkan kekuatan dari setiap rema yang firman Tuhan sampaikan kepada kita setiap minggunya. Saya encourage semua teman-teman yang setia mendengarkan pemuritan ini, tangkap betul-betul firman yang Tuhan berikan. Karena seringkali Tuhan memberikan firman itu lebih dahulu sebelum ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, setiap firman adalah satu kekuatan, satu modal, satu tuntunan, satu arahan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu, kita dimampukan dan kita sanggup menghadapinya, dan Tuhan sudah memberikan lebih dahulu jalan keluar dan lebih dahulu cara untuk mengatasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun kita agar kita sungguh-sungguh dapat menerima rema firman yang kita butuhkan untuk sepanjang minggu ini dan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami bersyukur kalau sampai hari ini, kami dapat setia dan tekun dalam firman-Mu. Malam hari ini mohon Roh Kudus memimpin, baik kami yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan, agar sungguh firman Tuhan adalah pernyataan hati Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap keadaan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, peristiwa tali takum adalah peristiwa mujizat yang sangat mencengangkan pada saat itu untuk bangsa Israel, karena sebelumnya belum pernah terjadi mujizat seperti ini, yaitu kebangkitan dari kematian. Saudara, pada saat itu Yairus yang sudah mempercayakan hidupnya, sudah membawa masalahnya kepada Tuhan Yesus dengan mendatangi Tuhan Yesus dan meminta pertolongan, justru mengalami hal yang semakin buruk, keadaan yang semakin berat, yaitu anaknya yang tadinya sakit menjadi meninggal dunia. Saudara, itu yang sering kali kita hadapi, terutama dalam kondisi seperti ini. Kita sudah membawa keadaan kita, masalah kita, dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tetapi alih-alih masalah itu selesai, ternyata Tuhan mengizinkan masalah itu menjadi tambah berat, keadaan menjadi tambah buruk, situasi kondisi semakin runyam. Dan di masa-masa itu kita seperti masuk lebih dalam pada situasi gelap. Kita tidak bisa melihat nyala terang di depan lorong yang sedang kita jalani. Peristiwa tali takum mengajarkan kita bagaimana kita dapat menang dalam kondisi seperti ini. Kita dapat lebih dari pemenang. Bahkan ketika kita sepertinya sudah tidak punya harapan, sudah tidak ada jalan keluar yang masuk akal yang bisa terjadi. Hal seperti ini, itu yang harus kita miliki. Kemampuan seperti ini yang harus saudara dan saya punya. Karena untuk tetap percaya
tetap bersuka cita, tetap bersyukur ketika keadaan baik-baik saja, ketika jalan mulus-mulus saja, ketika semuanya dalam keadaan yang kondusif, semua orang bisa. Tetapi kita tahu bahwa hidup di dunia ini selalu memberikan kita tantangan-tantangan dan kadang-kadang malah semakin besar, malah semakin menekan. Kalau kita tahu bagaimana cara untuk survive dalam kondisi-kondisi yang paling menekan seperti ini, kita punya kemampuan untuk terus bangkit, untuk terus maju, apapun situasinya, apapun kondisinya, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya, yaitu kita disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang memenangkan pertandingan. Pejuang adalah orang-orang yang memenangkan peperangan. Harus ada pertandingan, harus ada perjuangan, harus ada battlefield to be a winner. So, setiap kali kita mengalami battlefield dalam hidup kita, itu waktunya kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saat itu saudaraku, rombongan yang datang ke rumah Yairus itu Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di luar ini Tuhan Yesus tidak mengizinkan banyak orang untuk ikut. Dan kemudian ada Yairus. Sampai di rumah ada banyak orang yang ribut dan menangisi anak yang sudah mati ini. Tetapi kita melihat bahwa kondisi seperti ini adalah saat-saat di mana kita harus selektif menentukan siapa yang kita izinkan ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang dalam kondisi yang paling berat sekalipun. Saya akan bacakan kisahnya di Markus 5 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat Yesus orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 39, sesudah ia masuk, ini Tuhan Yesus, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia. Jadi orang banyak yang datang untuk berkabung ke rumah Yairus, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, menertawakan Tuhan Yesus. Lalu perhatikan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Maka diusirnya semua orang itu. Tuhan Yesus mengusir semua orang yang ada di rumah itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, tadi adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, Talit takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, ketika keadaan berat bagi Yairus, semakin berat, dia sampai di rumah, ada banyak orang yang menangis, ada banyak orang yang meratap. Tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sama sekali bertolak belakang dengan kondisi yang ada. Yang Yesus katakan, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara, terkadang ketika kondisi-kondisi sedang dalam situasi yang paling berat, paling menekan, kita ada di lowest point,
perkataan yang keluar dari mulut kita, it matters so much. Kadang-kadang orang yang sedang tertekan itu karena emosi, karena tekanan dalam jiwanya, perkataannya jadi semakin memperparah keadaan. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan, yang pertama, kalau saudara dan saya mau keluar dari kegelapan, dari kekelaman, dari masalah berat, ketika keadaan itu terjadi, perkatakan perkataan firman. Perkataan firman yang mendatangkan mujizat, perkataan firman yang mendatangkan berkat, perkataan firman yang mendatangkan penghiburan, perkataan firman yang mendatangkan kelegaan. Jangan engkau mengikuti kondisi yang ada yang kita lihat, lalu kemudian menambahnya dengan perkataan-perkataan kita yang semakin membuat kondisi parah, semakin membuat hati dan jiwa kita gundah, menjadi kacau, menjadi semakin tertekan. Jika kita melihat keadaan dan kondisi yang seperti Yairus hadapi, yaitu anaknya sudah mati, yang Yesus ajarkan, perkataan firman yang hidup, yang punya kuasa, yang dapat membalikkan keadaan, bahwa yang mati saja di mata Tuhan itu hanya tidur. Apapun yang mati dalam hidupmu, entah keuangan, entah pernikahan, entah kesehatan, sepertinya sudah tidak ada harapan. Saudara, di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang fatal. Buat Tuhan itu hanya tidur, hanya berhenti sejenak, karena Tuhan kita sanggup melakukan pemutarbalikan keadaan dengan kuasanya. Jadi saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Terus perkatakan firman, terus kuatkan iman, terus percaya Allah kita itu sanggup membuka jalan-jalan yang paling mustahil sekalipun. Tetapi saudara dan saya harus melakukan bagian kita, yaitu memperkatakan apa yang sesuai dengan firman dan kebenaran. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ketika mereka menertawakan Yesus karena Yesus mengatakan anak ini tidur bukan mati, maka Yesus mengusir semua orang itu. Dan kemudian mengajak ayah dan ibu anak itu, lalu murid-murid terdekatnya untuk masuk ke kamar anak itu. Saudaraku, dalam situasi yang paling berat, yang paling gelap, yang paling kelam ini, saudara harus perhatikan siapa saja yang saudara izinkan ada di sekitar saudara. Karena ada banyak orang ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan berat, ketika kita mengalami kesusahan besar, mereka tidak ada di sana bersama-sama dengan kita untuk menopang dan menolong kita. Mereka kadang-kadang hanya menonton, hanya mengkritisi, mempersalahkan kita, menyalahkan keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya, mempersalahkan kondisi kita. Lalu itu makin memperberat kita dan membuat kita semakin terpuruk, merasa bersalah. Saudara, dalam kondisi seperti ini hati-hati. Siapa yang saudara izinkan ada dekat dengan saudara dan saya? Yang pertama, tidak peduli siapapun yang meninggalkan saudara dan saya ketika keadaan sedang berat, satu pribadi ini harus ada bersama-sama dengan kita. Yaitu yang terpenting dari semua pribadi di dunia ini adalah Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Yesus adalah Tuhan, yang pertama dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Yang kedua, dia Tuhan yang punya kuasa. Tadi kita sudah belajar, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita harus pastikan bahwa dia, the Almighty God, is with us and we are with Him. Karena dia satu-satunya harapan,
Dia satu-satunya sumber kemenangan. Dia satu-satunya sumber jalan keluar. Tidak peduli apakah saudara ditinggalkan oleh sekian banyak orang, bahkan saudara tinggal sendirian. Selama Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara, saudara tidak perlu takut apapun juga. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup dengan kuasanya yang dahsyat mengerjakan mujizat dan membuat saudara keluar dari kegelapan, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, saudara pastikan orang-orang yang ada di sekitar saudara adalah orang-orang yang seiman, orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan, yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena mereka akan jadi support system yang akan mendukung saudara. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang percaya Tuhan ya setengah-setengah, orang-orang yang tidak kuat berdoa, orang-orang yang tidak kuat dalam firman, masukan-masukan yang mereka berikan itu terkadang bukan berdasarkan kebenaran. Akhirnya bukannya saudara keluar dari kegelapan, seringkali orang-orang ini malah mengarahkan kita masuk dalam kegelapan yang paling kelam, dan kita sendirian dengan cara yang salah, dengan jalan yang salah. Ada banyak orang yang menawarkan solusi-solusi yang tidak berdasarkan kebenaran. Ketika kita coba cara itu, alih-alih kita keluar dari masalah, masalah itu semakin rumit, masalah itu semakin kompleks dan semakin sulit untuk diselesaikan. Saudara pastikan, saudara harus memiliki support system yang punya iman yang teguh, yang mengandalkan Tuhan, yang kuat dalam doa, yang kuat dalam firman. Karena mereka-mereka ini yang akan menopang saudara, yang akan menguatkan saudara, dan terus menjaga saudara berjalan dalam jalan kebenaran. Karena segelap apapun kegelapan itu, selama kita berjalan di dalam jalan terang, gelap itu tidak akan menguasai jalan kita. Perlahan-lahan kita akan semakin dekat pada sumber terang, kita akan semakin mendekati sumber terang itu, sampai satu saat kita tiba pada terang itu dan kegelapan hilang lenyap sama sekali dalam kehidupan kita pada waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar bahwa tidak peduli situasi gelap dan kelam yang sedang terjadi di sekitar kita, yang sedang kita alami, kita tetap bisa berdiri teguh, bahkan kita tetap bisa berjalan, dan kita bisa tetap berhasil keluar dari kegelapan, dan kita tetap bisa jadi pemenang. Kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan dalam kegelapan kita menikmati mujizat Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan yang nyata, yang jauh lebih besar ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi kuncinya yang pertama, saudaraku, perkatakan perkataan iman, perkataan firman, sehingga itu menguatkan jiwa, menguatkan pikiran kita. Kita tidak terpuruk dengan keadaan, kita tidak ikut down dengan situasi di sekeliling kita. Kita harus tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memberikan perbedaan kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, saudara harus jaga dan perhatikan support system saudara. Pastikan yang pertama, pribadi ini yang paling penting dan terpenting dalam kondisi keadaan yang paling sulit adalah Yesus ada bersama dengan saudara. Saudara bersama dengan Yesus. Jangan jauh dari Tuhan, jangan menjauh dari Dia, jangan malah jadi enggan berdoa, malas baca firman, karena merasa kecewa, keadaan kok semakin sulit, kok saya malah mengalami hal-hal yang semakin berat.
Justru ketika keadaan semakin berat, semakin mendekat, semakin melekat kepada Dia, karena Dia akan sanggup membuka jalan-jalan yang engkau dan aku sendiri tidak pernah pikirkan dan tidak pernah terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Justru pastikan engkau berjalan bersama dengan Yesus dan Yesus ada bersama dengan engkau. Sungguh-sungguh Dia Allah Immanuel. Seperti Daud menuliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukannya kita tidak takut bahaya ketika keadaan baik-baik dan berjalan di jalan yang terang, di jalan yang lurus, di jalan yang nyaman. Daud berkata bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Karena dia tahu sekalipun di dalam kegelapan, dia berjalan bersama Yesus yang akan memberikan dia jalan keluar akan setiap hal yang sedang dihadapi. Lalu saudara pastikan siapa yang saudara izinkan ada bersama-sama dengan saudara. Pastikan mereka orang-orang yang kuat iman, kuat doa, kuat firman, agar menopang saudara dan terus menuntun saudara pada jalan yang benar, sehingga kegelapan itu tidak menyesatkan saudara dan saya. Kegelapan itu tidak menjadi semakin ruwet, semakin kacau, tetapi kegelapan itu dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus, yaitu Tuhan. Sehingga perlahan demi perlahan support system kita akan menolong kita, menuntun kita, memberi kita semangat untuk berjalan terus ke arah terang yang abadi. Saudaraku, malam hari ini kita diingatkan bahwa dunia memang selalu menghadirkan begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan. Pandemi ini sepertinya kita tidak tahu kapan selesainya, bagaimana selesainya, apakah akan selesai. Tetapi sekalipun dunia ini berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Yesus menjadi terang untuk jalan-jalan kita. Tetapi Yesus menjadi Allah yang akan terus menopang dan memegang tangan kita sampai kita berhasil keluar dari segala kegelapan ini, dan kita disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari saudara, kita tutup pemuritan malam hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Allah yang maha baik, Yesus yang maha kuasa, Roh Kudus sang penghibur, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah pembelajaran hari ini sungguh-sungguh masuk dalam hati dan pikiran kami. Karena dalam keadaan yang paling berat sekalipun, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami dan menjadi jaminan bagi kami kecuali Engkau, Tuhan. Oleh karena itu, kuatkan setiap kami yang mendengarkan firman ini, agar iman kami semakin teguh. Tidak peduli bahwa kami berjalan sendiri, berdiri sendiri, dan orang lain meninggalkan kami. Tetapi selama kami memiliki Allah, Immanuel itu ada dekat dengan kami, kami tidak takut bahaya. It is well with my soul. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati bisnis dan usahamu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu, dibuatnya berhasil. Diberkati engkau dengan kesehatan ilahi, dengan panjang umur dikenyangkannya engkau. Diberkati engkau dengan iman yang teguh, yang terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, dan pengajaran dari Roh Kudus akan menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Ingat terus satu hal, talitakum, bangkit menjadi terang, karena terang kita, kemuliaan Tuhan nyata atas hidup anak-anak Tuhan yang terus berpegang teguh kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.